Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV ya. Hari ini kita mau bahas masalah speed RTH ya, speed return to home. Jadi untuk drone sebesar ini ngerem itu bukan hal yang gampang ya. Jadi kalau RTH-nya kenceng ya, kemarin saya set 12 meter per detik, itu dia ngeremnya selalu kebablasan. Efeknya jadi turbulen ya. Jadi drone maju ngerem kebablasan, balik lagi ngerem lagi kebablasan. Jadinya mondar-mandir gitu sambil turun. Dan itu hal yang mengerikan ya kalau sampai di bawahnya ada sesuatu, ada kita ya. Nah, kalau kita kurangi, dia bisa ngerem ya, tapi dampaknya efisiensi baterainya jelek ya. Jadi besar kemungkinan kalau misalnya long range ya, long range kemudian RX loss dan turun balik, apalagi lawan angin baliknya, besar kemungkinan dia bisa turun di jalan, nggak bisa sampai home point ya. Jadi ada plus minusnya. Kalau misalkan pakai speed yang rendah, landingnya mulus ya, tapi efisiensi baterainya kurang. Kalau pakai speed yang tinggi ya, sesuai perhitungan kita, misalkan sesuai kebiasaan, biasanya kalau speed 60 km per jam itu MAH per kilometernya di bawah 200 ya, atau 200-an. Nah, kita pakai itu. Efisiensi baterai bagus, tapi landingnya susah ya. Landingnya susah. Nah, sini kita mau buktikan ya. Saya mau pakai speed yang tinggi dulu ini. Kita lihat landingnya seperti apa. Nanti kita ganti ke speed yang lebih rendah dan hasilnya seperti apa ya. Oke. Kita nyalakan remote dulu ya, oh ya, di remote juga saya ada perubahan, ada sedikit improve ya, ada sedikit improve. Jadi RSSI ya, di Google itu di OST RSSI hanya tampil salah satu saja ya. Kadang RSSI antena 1, kadang cuman antena 2. Jadi nggak bisa tampil dua-duanya ya. Saya udah nyari-nyari apa bisa tampil dua-duanya ya, pakai MSP atau pakai yang lain, dan saya coba belum berhasil ya. Yang sudah berhasil saya buat script di LUA ya, LUA script, dan dia juga bilang antena depan berapa desibel dan antena belakang berapa desibel ya. Scriptnya belum sempurna, masih banyak kekurangan karena baru saya bikin ya. Yang namanya baru itu pasti ada kekurangannya, bukan mungkin, tapi pasti ada kekurangan, pasti banyak kekurangan ya. Yes. Jadi di sini ya, kalau kita klik tele ini ya, klik ini ada penguatan antena belakang dan antena depan ya. Dia akan ngomong ya kalau ininya sudah arming. Oke, Google kita nyalakan. Drone kita konekin. Ini di mana ya? Enaknya sih di rumput ya. Jadi kalau landingnya nggak bener juga aman. Kita taruh di rumput. Nah, sini aja. Tapi banyak batunya juga. Banyak batu ternyata ya. Nabrak batu lumayan kalau kena kamera. Tapi kemungkinan kena batu lebih kecil sih dibanding kena cor-coran itu ya. Lumayan ya, sana cor-coran. Ini banyak batu ya. Tapi kita hampir landing aja, jangan sampai full landing. Oke, saya rekam dulu ya. Jadi sebentar, ke OSD nya kita nyalakan. Nah, di fitur ya, kemudian di file save ini ya, file save.
ini di GPS rescue-nya ya. Nah, ini untuk return apa mana ya? Ini nih, return speed-nya saya set di 16 meter per detik ya. 16 meter per detik sekarang. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Antena belakang minus 93 decibel. Antena depan minus. Oke, rekaman saya matikan ya. Decibel. Ini setiap berapa detik sekali dia pasti ngomong ya. Oke, GPS sudah 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antena depan minus 9. Bismillahirrahmanirrahim ya. Decibel. Acro mode on. GPS sudah 18 ya. Timer 1 reset. Pakai yang mana ya? Minus 9. Nih OSD yang mana, yang ini ya? Decibel. Antena depan. Oh ini ya. Minus 9. Oke. 7. Decibel. OSD profile 2. Bismillahirrahmanirrahim ya. Antena belakang minus 7. Ini banyak layangan. Tadinya hari ini mau long range ya, mau long range 8 kilo. 4. Tapi banyak yang nerbangin layangan, jadi khawatir nyangkut ke benang ya. Antena belakang minus. Kita muter-muter dulu ya, mastiin arah pilotnya benar ya, karena ini masih salah arah pilotnya. 7. 6. Decibel. Antena belakang minus 7. 3. Decibel. Antena depan minus 7. 9. Decibel. Kita terbang agak tinggi ya. Antena belakang Bismillahirrahmanirrahim ya. minus 6. 7. Decibel. Antena depan minus 7. 2. Decibel. Bismillah. Kita coba RTH di sini ya. Return to home. RTH. Nah, ini efisiensi baterainya bagus ya. Antena belakang Di minus 7. berapa? 200 Antena depan yes. minus Di 8. ini manggut-manggut ya. Decibel. Manggut-manggut ya. Kurang bagus ya kalau terlalu kencang seperti itu. Apalagi turunnya nih. Sebentar, kalau turunnya dia landingnya Antena belakang kebablasan nggak? 7. 3. Tuh, bolak-balik ya. Antena depan minus 7. 4. Decibel. Oke, muter-muter kayak gitu ya nggak. Jadi dia nggak bisa di satu titik ya. Kita landing dulu. Minus 7. Kita landing, kita perbaiki dulu ya. Depan minus 8. Kita kurangi dulu apa speednya ya. Kita kurangi speednya. Tadi kan manggut-manggut ya, pakai 16 meter per detik. Minus 7. 5. Decibel. Antena depan minus 8. Nah, udah ya. 3 decibel. Oke. Default. Saya rekam lagi ya, cara ngurangin speednya lewat remote. Jadi masuk ke menu OSD, kemudian masuk ke fitur ya, 9. kemudian masuk ke file save, Antena depan ya. 9. 1. Kemudian masuk ke GPS rescue. Nah, di sini di return speednya ya, kita kurangi ke Antena belakang di bawah 10 ya, di bawah 1000 lah kalau di sini ya. 4 decibel. Misal di 700 ya, 700 cm di situ ya. 3. Ini satuannya cm. Nah, misal di 700-an lah ya. 9. 1. Usahain angka Antena depan cet, minus cet, 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 cet. 8. 9. 700 ya. Oke, masuk 700. Antena belakang minus 9. 6. Decibel. Kemudian kita save ya. Antena depan minus 9. Save and 1 reboot. decibel. Oke. Nah, sudah. Ya. Kita matiin dulu powernya. Ini kecepatannya di 6 meter per detik ya. Decibel. Bismillahirrahmanirrahim. Antena depan minus 9. 1 decibel. On. Ya. Antena belakang minus 7. 8
decibel. Antena depan minus 85 decibel. Ini 10 miliwatt ya. Desibelnya rendah karena masih 10 miliwatt ya. Nanti dia begitu lewat 90, penguatan antenanya naik lagi ya. Dan wattnya naik karena wattnya naik ya. 6 decibel. Oke, kita coba agak jauh ya, dan kita nanti RTH di speed yang 6 meter per detik ya. Antena belakang minus Bismillah ya. 3 decibel. Antena depan minus 6 9. Jadi buat yang manggut-manggut RTH-nya itu tandanya, Return to home. nah ini ya, RTH Bismillah ya. 1 minute. Antena belakang minus 7 Nah, 3 dia lebih stabil ya, Antena depan tapi minus mAh per kilometernya decibel. agak gede ya, di 300-an. Ini speednya 25 km per jam ya. Antena belakang Dan landingnya juga bagus 8 ya. 1 decibel. Antena Ini drone-nya ya, minus itu drone. 7 8 decibel. Kita lihat ya, ini lambat ya, tapi landingnya bagus landingnya. Jadi ada plus minusnya. Antena belakang minus 6 8 decibel. Antena Nah dia langsung ya ke home point-nya pas. decibel. Oke, Antena belakang kita lihat sampai landing ya. 6 decibel. Antena depan minus 6 decibel. 2 minutes. Ini udah mau maghrib ya. Tadinya saya mau long range tapi banyak layangan dan udah mau malam juga ya. Nih jadi kalau misalkan kenapa di Betaflight RTH-nya nggak sebagus Inap ya? Karena di Betaflight ini nggak ada slowdown pas mendekati home point ya. Ya, dia kalau speed RTH-nya kecil bagus ya, landingnya bagus. Landingnya bagus dan mulus ya. Jadi caranya supaya RTH-nya turunnya stabil ya, kurangi speednya ya. Insya Allah pulangnya stabil, turunnya juga stabil. Tapi dampaknya ya, efisiensi untuk baliknya itu kurang bagus ya. Oke. Dari saya sekian, jika ada kritik, saran, pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini menurut Anda bermanfaat atau enggak ya? Karena ini menurut saya sih bisa lihat OSD ya, di OSD kan nggak ada ya, cuman satu. Kalau di sini kita bisa dengerin. Kalau di atas 100 nanti ada warning misalkan segera balik ya, karena apa, RSSI-nya di bawah minus 100, karena itu akan RE close ya. Oke, dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.